Baik, saya ucapkan selamat datang untuk para sahabat sekalian, pencinta Sang Sabda. Kita meneruskan lagi program KKS kita sesudah pekan lalu terhalang oleh kegiatan LBI yang bertempat di Batam. Malam ini adalah pertemuan kelima yang membahas Kitab Kejadian, dan kepada teman-teman semua telah dikirimkan tema sekaligus teks yang perlu dibaca, yakni Kejadian bab 7 sampai bab 7 sampai bab 9 ya. Nah, betul. Semoga masing-masing sudah membaca teks itu sehingga ada gambaran apa yang akan kita bicarakan malam ini. Mari kita mengawalinya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Firman-Mu ya Tuhan, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sebab Engkaulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kami percaya kasih karunia-Mu senantiasa mengawani segenap umat manusia. Kendati pun kami berdosa, Engkau tetap mengasihi kami dan memberikan kepada kami warisan firman-Mu yang menjadi pedoman hidup kami, yang diwartakan oleh para utusan-Mu hingga berpuncak pada Yesus Putra-Mu, yang telah berkorban diri untuk membawa kami keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terang sejati. Semuanya itu terjadi karena cinta-Mu yang tak pernah berhenti bagi kami umat ciptaan-Mu. Maka semoga pertemuan kami malam ini semakin mendorong kami untuk mengasihi firman-Mu, mendalami kehendak-Mu, memahami, dan menerapkannya dalam kehidupan kami, agar menjadi tanda harapan baik bagi diri kami maupun bagi sesama kami. Berkati kami semua dimanapun kami berada, berkatilah teknologi yang kami manfaatkan, agar dapat menolong kami untuk melihat penyelenggaraan-Mu yang agung. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan dan sepanjang segala abad. abad. Amin. Baik teman-teman sekalian, tanpa menunda lebih lanjut, waktu dan forum kita serahkan kepada Romo Yonas untuk memandu refleksi kita malam ini. Silakan Romo Yonas. Baik, terima kasih. Malam ini kita melihat tema yang berikut, itu tentang air bah. Cerita yang sudah sangat umum kita dengar, tapi baik kita selain membaca, kita mendalami, lalu memetik buah-buah rohani untuk kehidupan kita. Jadi dalam flyer saya tulis 79, tapi latar belakang dari teks ini juga mencakup Kejadian bab 6 yang kita sudah baca. Saya berharap kita semua sudah membaca beberapa bab ini. Baik. Buku-buku pendukung yang saya gunakan dan beberapa yang lain lagi. Baik, skema pembahasan kita pengantar singkat, lalu bagian kedua kejahatan manusia merusak bumi dan isinya, lalu ketiga air bah sebagai hukuman atas kejahatan manusia, lalu pemulihan Allah melalui perjanjian dengan seluruh makhluk ciptaan, dan penutup berupa beberapa poin ya yang bisa direfleksikan masing-masing. Cerita tentang air bah itu bagian dari kitab suci, ada pada agama-agama Abrahamik, ada juga dalam Al-Quran, ada dalam kitab Yahudi, ada juga dalam kitab suci kita yang juga bagian dari kitab suci orang Yahudi, juga ada dalam cerita-cerita tradisi negara-negara Timur Dekat, teristimewa Mesopotamia. Kalau kita membandingkan kerangka dari air bah ini dengan dua cerita dari Mesopotamia, itu satu buku namanya Altrasis, satu namanya Gizgamesh, itu polanya itu hampir sama. Ya. Jadi kalau dalam studi kitab suci itu namanya kritik sumber, ya, hipotesa. Misalnya dalam kitab Kejadian, alasan terjadinya
air bah itu karena kejahatan dan kekerasan manusia di muka bumi. Sementara dalam dua buku kitab Mesopotamia, Altrasis misalnya, kenapa ada air bah itu? Karena manusia itu terlalu banyak membuat kegaduhan. Ya. Lalu dalam kitab yang lain, Gilgamesh, itu tidak ada diberikan alasan, tetapi ditengarai karena kejahatan-kejahatan. Lalu juga sama, ya, ada perintah untuk membuat bahtera. Dalam kitab Kejadian itu diberikan oleh Allah. Dalam dua buku Mesopotamia, itu satu diberikan oleh dewa yang namanya Enki, satunya diberikan perintah oleh dewa yang namanya Ea. Jadi strukturnya itu hampir sama, persis. Sampai nanti pada korban. Ya, korban yang dipersembahkan oleh masing-masing tokoh ini. Soalnya ada berapa orang yang ikut di bahtera, berapa durasi lamanya air bah itu, lalu bagaimana tokoh-tokoh ini menggunakan burung untuk menyelidiki bumi apakah sudah kering atau tidak, itu hampir semuanya sama dengan kitab Kejadian. Jadi itu juga ada pengaruh dari tradisi-tradisi di sekitarnya. Nah, bagian yang paling penting dari kisah ini adalah kejahatan manusia sebagai sumber malapetaka, penyelamatan Allah, serta kesempatan baru kepada manusia untuk hidup. Soal-soal kecil yang mendetail dalam cerita ini tetap diperhatikan, tetapi itu bukan bagian yang paling penting dari kisah ini. Dalam pertemuan LBI minggu lalu, ada hal yang menarik ya dari Ketua LBI Pater Albert Purnomo. Dia katakan kepada umat, ya kadang-kadang kita membaca kitab suci itu perlu melihat, ya bukan kadang-kadang, kita harus membaca kitab suci untuk melihat di mana intinya. Beliau beri contoh. Banyak umat yang bertanya, Yusuf itu waktu menikah dengan Maria itu masih perjaka atau sudah duda? Ya. Jadi hal-hal kecil yang tidak terlalu penting. Yang paling penting Yusuf itu setia, bertanggung jawab, dan lain-lain. Begitupun dengan kisah ini. Paling penting adalah kejahatan sebagai sumber malapetaka, lalu penyelamatan Allah, dan kesempatan untuk hidup baru. Itulah yang akan kita lihat dalam pendalaman ini. Baik, kita lihat bagian yang pertama. Kejahatan manusia merusak bumi. Kejahatan manusia di bumi itu berawal dari hawa nafsu dan kesombongan. Berawal dari situ. Jadi di mana ada hawa nafsu, keangkuhan, dan kesombongan, ya menurut teks ini disitulah awal kejahatan. Dari mana kita tahu? Ya, bukti pertama bahwa kejahatan manusia itu berasal dari hawa nafsu itu ketika anak-anak Allah mengambil perempuan-perempuan cantik siapa saja yang mereka sukai. Jadi kata yang penting itu siapa saja yang mereka sukai tanpa mempertimbangkan apakah pihak perempuan itu menyukai yang sedang mengambilnya. Jadi ini sesuatu ya yang didorong, digerakkan oleh hawa nafsu. Siapa saja yang mereka sukai, mereka ambil sesuka hati mereka. Nah, mengambil sesuatu siapa saja yang mereka sukai, itu artinya tidak ada batas, ya, terserah. Sedangkan hukum Tuhan sejak awal adalah kebebasan terbatas, bebas tetapi. Kita sudah lihat, jelaskan panjang lebar waktu pertemuan kedua. Jadi itu background dari mana kejahatan itu. Ketika hidup orang itu disetir oleh hawa nafsu. Ketika orang tidak punya batas. Siapa saja yang mereka sukai, diambil. Akibat hawa nafsu, ya, hidup sesukanya, umur manusia pendek. Hanya 120 tahun saja dibandingkan dengan para leluhur yang berumur panjang. Kalau kita membaca Kejadian bab 5, kita menjumpai di sana umur leluhur manusia itu luar biasa. Ya. Henok misalnya
hidup sampai 700-an tahun. Metusalah juga begitu. Ya, Nuh juga begitu. Jadi salah satu hukuman dari orang yang hidupnya terlalu dikuasai oleh hawa nafsu dalam hal apapun, itu umurnya pendek. Karena terlalu banyak yang menggerogoti pikiran dan hatinya. Ya. Dibandingkan dengan orang yang hidupnya dikuasai oleh hal-hal yang baik. Lebih dari itu, ketika hidup orang itu dikuasai oleh hawa nafsu yang menghasilkan kejahatan, Tuhan katakan bahwa rohnya tidak akan tinggal dalam manusia selamanya karena manusia itu daging. Jadi daging itu berlawanan dengan roh. Kita lihat dalam ajaran Paulus. Jadi roh tidak tinggal karena manusia itu daging. Roh dari Allah yang dihembuskan tidak lagi mendapat tempat dalam diri manusia karena manusia seluruhnya dikuasai oleh sifat kedagingannya. Salah satunya adalah hawa nafsu. Selain hawa nafsu, kesombongan dan keangkuhan manusia yang juga menyebabkan kejahatan itu terlihat dari orang-orang raksasa, giant, yang merasa diri superior terhadap manusia dan ciptaan lain. Di situ disebut orang-orang raksasa, ya, giant, merasa diri besar, superior terhadap yang lain. Kalau orang merasa seperti ini, maka apapun dia lakukan termasuk kejahatan. Tuhan memerintahkan manusia, ya, untuk beranak cucu dan bertambah banyak menurut prinsip keteraturan dan kebaikan, bukan menurut hawa nafsu. Tetapi orang-orang raksasa ini, ya, mengambil perempuan-perempuan cantik sesuka hati mereka. Itu bertentangan dengan maksud Tuhan sejak awal, supaya manusia itu beranak cucu bertambah banyak, tidak menurut hawa nafsu, tapi menurut prinsip keteraturan dan kebaikan. Seperti Allah yang menciptakan segala sesuatu teratur menurut tahap-tahapnya dan demi kebaikan. Tapi kalau orang berbuat sesuatu karena hawa nafsu, maka kekacauan dan keburukan itulah hasilnya. Selain itu, Tuhan memberi kuasa kepada manusia untuk menguasai ciptaan yang lain. Betul. Tetapi dalam arti memelihara, bukan untuk menindas dan mengeksploitasi sesuka hatinya. Orang-orang raksasa yang merasa diri superior, ya, kadang-kadang jauh dari ini. Melihat orang lain sebagai yang inferior, yang patut dikuasai, karena itu mereka bisa saja bertindak sesuka hati dengan menindas dan mengeksploitasi. Kejahatan manusia di sini juga termasuk kekerasan. Kejadian 6:11 yang dilakukan oleh Kain terhadap Habel, juga iri hati berlebihan dari Lamek dalam Kejadian bab 4 ayat 23. Ya, juga ketidaktaatan Adam dan Hawa itu juga bagian dari kejahatan yang dikategorikan sebagai kekerasan. Kita sudah melihat bagaimana Kain itu begitu keras terhadap adiknya Habel. Dan kekerasan itu selalu mendapat bentuknya yang baru. Kekerasan itu juga jahat, apapun alasannya. Nah, ketika Tuhan melihat kejahatan manusia, ia menyesal bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Jadi kata yang dipakai adalah menyesal. Menyesal karena sudah menjadikan segala sesuatunya baik, sungguh sangat baik dan teratur, tetapi karena kejahatan manusia yang dimotori oleh hawa nafsu dan keangkuhan, maka segala sesuatu itu menjadi kacau dan berantakan. Dan itu membuat hatinya itu pilu. Tuhan juga memiliki hati seperti seorang manusia, seperti seorang bapa dan ibu yang begitu menyesal dan sakit hatinya kalau anak-anaknya itu berbuat sesuatu yang di luar yang diharapkan.
Tetapi penyesalan Tuhan itu tidak hanya tertuju kepada manusia, tetapi juga kepada hewan, binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab setelah dosa masuk ke dunia, segalanya menjadi kacau. Tanah mulai menjadi tidak subur, ya, binatang-binatang, ya, keteraturan mereka juga menjadi kacau, ya, ular mulai dengan kelicikannya, mulai juga mengacaukan relasi manusia, dan lain-lain sebagainya. Jadi Tuhan tidak hanya menyesal karena manusia itu berbuat jahat, tetapi juga menyesal karena semua yang diciptakannya itu menjadi jahat, ya, menjadi kacau. Akibat kejahatan manusia adalah bumi sudah rusak dengan segala isinya, termasuk manusia. Lalu kata yang berikut yang digunakan untuk menegaskan bahwa memang benar-benar sudah parah adalah bumi benar-benar rusak. Kejahatan tidak pernah membawa kebaikan. Itu jelas. Sekecil apapun itu. Kejahatan selalu merusak. Merusak diri orang itu dan merusak orang lain. Jadi bukan hanya orang yang dirusak, tapi dirinya juga rusak. Karena akan selalu merancang sesuatu yang buruk. Dan merancang sesuatu yang buruk bagi orang lain, itu pertama-tama sudah merusak diri sendiri. Jadi akibatnya adalah bumi sudah rusak, bumi benar-benar rusak. Mari kita lihat pandangan kata ini. Ya. Bumi sudah rusak dan benar-benar rusak itu berlawanan dengan bumi hidup manusia yang baik, diulangi 5 kali, dan sungguh sangat baik, ya, sebelum dosa masuk ke dalam dunia. Jadi sebelum kejahatan masuk, yang ada itu hanya baik dan sungguh sangat baik bagi setiap ciptaan termasuk diri kita. Tetapi ketika kejahatan itu sudah mulai masuk, maka padanan yang berlawanan itu terjadi. Sudah rusak dan benar-benar rusak. Sudah rusak itu padanannya dengan baik, benar-benar rusak padanannya dengan sungguh, lawannya adalah sungguh sangat baik. Jadi kebaikan selalu membawa kebaikan, kejahatan selalu merusak apapun bentuknya. Keputusan Tuhan terhadap bumi yang rusak dan benar-benar rusak adalah menghapuskan dan memusnahkan, ya, semua ciptaan. Jadi Tuhan sudah menyesal karena telah menciptakan yang baik, tetapi yang ada adalah kejahatan, dan itu memilukan hatinya. Padahal pada awal semua itu baik dan sungguh sangat baik, tetapi karena kejahatan manusia, maka bumi sudah rusak dan benar-benar rusak. Maka keputusan Tuhan terhadap bumi yang sudah rusak dan benar-benar rusak adalah menghapuskan dan memusnahkan. Dua kata yang paralel itu diulang beberapa kali. Menghapuskan dan memusnahkan. Keputusan Tuhan itu untuk menghapuskan dan memusnahkan itu adil. Kenapa adil? Karena nafsu dan kesombongan manusia itu adalah hukuman mereka. Kejahatan manusia adalah kemusnahan mereka. Adil dalam hal ini artinya apa yang kamu buat, kejahatan yang dibuat apapun bentuknya, itu akan kembali kepadamu dalam bentuk hukuman. Jadi adil. Nafsu dan kesombongan itu hukuman, kejahatan manusia itu adalah kemusnahan mereka. Perbuatan buruk apapun yang kita buat, itu adalah hukuman bagi kita yang harus kita terima. Kejahatan yang kita buat, itu kemudian memusnahkan segala-galanya, termasuk memusnahkan kebaikan kita sendiri. Ya, maka adil. Maka kalau kita sudah salah dan berdosa,
tidak perlu salahkan Tuhan. Ya, kita harus bercermin terlebih dulu ke dalam diri kita. Hukuman dan kemusnahan, kesulitan yang kita alami itu harus kita refleksikan dari dalam diri. Karena Tuhan tidak pernah menjatuhkan hukuman atau kemusnahan kalau tidak ada kejahatan dan dosa dari kita. Di tengah-tengah kejahatan dan kekerasan, serta dunia yang sudah rusak dan benar-benar rusak, tampillah seorang tokoh, ya, tokoh yang berani berjalan sendiri di tengah kejahatan dan kerusakan itu. Apakah masih ada tokoh-tokoh seperti orang ini dalam kehidupan kita? Ketika banyak orang melakukan kejahatan, ketika banyak orang beramai-ramai hidup dalam nafsu, kesombongan, merancangkan kejahatan bagi orang lain, apakah masih ada tokoh seperti ini yang berani berdiri di tengah-tengah? Tokoh itu adalah Nuh. Ya, kalau kita membaca sambungan dari bab 6 ke bab 7, pada bab 6 ayat 8 itu adalah sambungan ke bab 7. Ya, di situ bab 6 ayat 1 sampai 7 Allah berbicara tentang kejahatan dan keburukan manusia, tetapi bab 8 itu Allah menampilkan seorang tokoh, dia katakan, tetapi Nuh mendapat kemurahan hati Tuhan. Jadi kata sambung Nuh, ya, tetapi Nuh mendapat kemurahan hati Tuhan. Nuh berada di tengah-tengah kejahatan dan orang-orang yang jahat ini. Di tengah-tengah kerusakan itu. Nuh yang berada di tengah kejahatan dan kerusakan itu ditampilkan sebagai orang yang benar dan tidak bercela di antara orang sesamanya dan hidup bergaul dengan Allah. Ini persis seperti Ayub. Ya. Ayub yang orang benar, tidak bercela, dan hidup bergaul dengan Allah. Dekat-dekat. Di tengah banyak orang yang hidupnya sudah tidak benar, yang bercela, dan yang jauh dari Allah. Ia hidup seperti leluhurnya Henokh yang hidup bergaul dengan Allah. Jadi ada warisan dari nenek moyangnya Henokh yang kemudian diangkat oleh Allah ke surga dalam perjanjian lama. Hanya ada dua tokoh, yaitu Elia dan Henokh, hidup bergaul dengan Allah. Nah, ungkapan Nuh sebagai orang yang benar dan tidak bercela di antara orang sesamanya, itu menegaskan keputusan Nuh yang berdiri sendiri dan komitmennya untuk tidak berbuat jahat, untuk tidak melakukan kekerasan di antara kejahatan dan orang-orang jahat. Kita bisa bayangkan hidup sendiri seperti Nuh, ya, di antara orang-orang sezaman yang jahat dan berbuat jahat, itu tentu tidak mudah. Tapi ya, ungkapan di antara orang sezamannya itu menunjukkan keputusan Nuh untuk berdiri sendiri terlepas dari pengaruh jahat buruk yang ada di sekitarnya. Buah dari cara hidup yang benar, yang tidak bercela, yang hidup dekat dengan Allah adalah Nuh mendapatkan kemurahan hati Tuhan. Ya, tidak sulit untuk dimengerti. Kalau orang itu hidupnya benar, tidak bercela, tidak merancangkan kejahatan, ya, bergaul dengan Allah, ya, pasti dia mendapatkan kemurahan hati Tuhan. Ya, meskipun juga harus melalui penderitaan. Bacaan Injil hari ini menarik. Tuhan memberi berkat meskipun banyak penderitaan. Jadi berkat dengan penderitaan itu satu paket, tapi selalu akan mendapatkan kemurahan Tuhan. Jadi jangan pernah kita berharap untuk selalu mendapatkan berkat dan kemurahan Tuhan kalau kita selalu berbuat yang jahat. Ya, kalau kita selalu merancang sesuatu yang jahat kepada orang lain, jangan pernah berharap untuk mendapat kemurahan hati Tuhan. Bukan kata saya, ya, kata Tuhan dalam kitab Kejadian. Jadi buah dari kebaikan itu adalah mendapat kemurahan. Itu bagian yang pertama. Ya, kejahatan manusia itu, ya,
mengakibatkan banyak hal yang buruk. Nah, sekarang bagian yang kedua adalah air bah sebagai hukuman kejahatan atas manusia. Ada 3 bagian di sini, yaitu persiapan sebelum air bah itu sendiri, lalu air bah surut. Sebelum terjadi air bah, Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat sebuah bahtera dari kayu gofir. Ya, kayu gofir ini diterjemahkan itu gopherwood atau cypress, itu sejenis cemara. Ya. Jadi dari pohon cemara, sejenis ya barangkali. Kayu gofir. Kayu ini ya mungkin tidak ada di tanah kita, ya, tapi ada kemiripannya ya dari cemara. Bangunan ini, bahtera itu disebut teva, bahasa Ibrani-nya. Yaitu apa? Peti pandan, ya, jadi bentuknya peti, yang juga kata yang sama teva itu dipakai ya untuk menunjuk kepada keranjang ya yang menyelamatkan Musa di Sungai Nil. Tetapi teva Nuh itu berukuran sangat besar. Ya. Jadi bentuknya seperti peti, bukan seperti kapal, yang kapal-kapal kita sekarang yang digambar orang. Ya, kapal, ya nanti kita akan lihat beberapa ahli yang coba menggambar, ya, coba menggambar bahtera Nuh itu dari keterangan yang diberikan oleh Tuhan. Gitu. Jadi teva, karena ya baca di Keluaran bab 2, 3 ayat 5, kata yang sama itu dipakai. Jadi bentuknya seperti peti pandan, jadi tertutup. Ya, dibuat ya peti tempat Musa juga itu dibuat pakai ter, dilem, ya sama, supaya air tidak masuk. Oke, karena air. Nah, Nuh itu mengikuti perintah Tuhan soal cara pembuatan dan ukuran bahtera itu sendiri. Jadi Nuh itu turut ya berapa tingginya, berapa lebarnya, berapa panjangnya, itu Tuhan sendiri yang tentukan. Maka Nuh sebagai orang benar yang saleh itu mengikuti apa kata Tuhan. Mari kita lihat ukuran yang ditentukan oleh Tuhan. Ya. Panjang bahtera itu 300 hasta. 1 hasta dalam ukuran Indonesia itu 45,72 cm. Taruhlah 46. Maka kalau 300 kali 0,46 meter, itu panjangnya kira-kira 138 meter. Lebar yang diperintahkan Tuhan itu 500 hasta. 0,46 kali 50 hasta, kira-kira lebarnya 23 meter. Tinggi yang diperintahkan Tuhan 30 hasta. 30 kali 0,46, kira-kira 13 meter. Cukup tinggi ya ini ya. Nah, bahtera harus dilapisi dengan ter di sebelah luar dan dalam. Karena apa? Air bah, supaya air tidak masuk. Sama seperti teva yang dipakai untuk mengapungkan Musa. Ya, begitu juga bahtera ini harus menggunakan ter di luar dan dalam supaya air tidak masuk ke dalam. Memiliki atap sehasta dari atas. Jadi tadi tingginya sudah 13 meter, maka tambah lagi sekitar 46 cm dari atas atap, dari atas bagian atasnya. Jadi perintah Tuhan. Dan memiliki pintu pada lambung yang berfungsi untuk ya Nuh dan keluarganya naik beserta binatang-binatang pilihan yang telah ditentukan. Dari lambung, bukan dari belakang. Lalu bahtera itu bertingkat 3, bawah, tengah, dan atas. Kenapa tingkat 3? Untuk menampung
tanda kutip penghuni di dalam bahtera itu selama air bah. Ya. Tapi jangan tanya saya tingkat 1 siapa, tingkat 2 siapa, tingkat 3 siapa. Tidak dijelaskan. Ya, kita tidak usah memperkosa kitab suci dan memaksa kehendak kita. Ya, jadi karena cukup banyak, ya, cukup banyak. Nanti kita lihat jumlah yang begitu banyak. Nah, dari keterangan ini, para ahli itu coba menggambar kira-kira bahtera Nuh itu seperti apa. Baik, itu kira-kira seperti ini. Saya ambil dari satu buku, ya, Bill Arnold. Jadi lihat panjangnya, jadi bentuknya seperti peti, ya, yang tertutup rapat, teva. Ya. Ada 3 lantai, ada atap di atas, bagian atas, lalu ada pintu di lambung. Kalau dari keterangan kitab Kejadian ini, maka gambar bahtera Nuh yang seperti perahu layar itu sama sekali tidak cocok dengan keterangan Kejadian bab 6, bab 7. Sama sekali tidak cocok. Ya. Yang cocok adalah gambar seperti ini. Karena cara pembuatannya itu diperintahkan oleh Allah sendiri. Dan Nuh membuat seperti yang diperintahkan oleh Allah. Setelah menyelesaikan pembuatan bahtera, barulah Tuhan mengutarakan tujuannya. Apa tujuan membuat bahtera? Tuhan katakan, aku akan mendatangkan air bah, meliputi bumi, untuk memusnahkan segala makhluk yang memiliki nafas hidup di kolong langit, segala yang ada di bumi akan binasa. Maka kita bisa paham, ya, kenapa bahteranya itu harus tertutup. Kenapa harus dilem pakai ter? Ya, karena air bah akan meliputi bumi. Kalau terbuka, kalau tidak dilapisi dengan ter, ya pasti air itu mudah untuk masuk. Pasti air itu mudah untuk masuk kalau air bah itu misalnya diombang-ambingkan oleh angin dan seterusnya. Ya. Nuh hanya berbuat, tapi setelah membuat bahtera itu, barulah Tuhan mengutarakan tujuannya. Bahwa ia akan mendatangkan air bah yang besar untuk meliputi, memusnahkan segala makhluk hidup, dan Nuh beserta keluarga serta binatang-binatang pilihan akan berlindung di bahtera ini. Yang tidak akan binasa adalah Nuh, istri, anak-anaknya, istri-istri mereka, serta hewan-hewan yang terpilih. Jadi Tuhan itu membinasakan, tetapi selalu menyisakan. Ya, nanti akan kita lihat di bagian belakang. Selebihnya itu akan binasa. Tugas Nuh dalam bahtera itu adalah menyelamatkan keluarga, umat manusia, serta makhluk hidup. Ya, Tuhan memerintahkan itu. Dari segala yang hidup, dari segala makhluk, satu pasang dari semuanya itu haruslah kau bawa ke dalam bahtera, supaya terpelihara hidupnya bersama engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang padamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau, bawalah bagimu segala yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Jadi tugas Nuh itu adalah menyelamatkan hidup keluarga, umat manusia, dan makhluk hidup. Dengan cara apa? Tadi, satu, membuat bahtera. Yang kedua, membawa keluarganya masuk ke dalam bahtera. Yang ketiga, membawa jenis-jenis binatang pilihan yang telah ditentukan, supaya keberlangsungan hidup mereka itu terpelihara. Dan yang terakhir, membawa makanan untuk keluarganya dan juga untuk binatang-binatang itu. Kita bisa bayangkan ya, kalau
semua binatang itu nanti ada yang harus 7 pasang, ada yang 1 pasang, itu kira-kira berapa banyak binatang yang ada di Bahtera dan berapa banyak makanan yang disediakan Nuh selama 40 hari. Yang berikut itu air bah. Setelah menyelesaikan Bahtera, Tuhan memerintahkan Nuh bersama seisi rumahnya untuk masuk ke dalam Bahtera. Nuh membawa serta binatang yang tahir 7 pasang dan binatang yang tidak tahir sebanyak 1 pasang. Pertanyaannya, kenapa beda? Ya, kenapa yang tahir 7 pasang, yang tidak tahir hanya 1 pasang? Ini berasal dari 2 tradisi yang berbeda. Binatang yang tahir berasal dari tradisi Yahwist, ya, yang sudah membedakan antara binatang haram dan halal. Sedangkan yang tidak tahir itu berasal dari tradisi imam, priest, karena ya tidak perlu butuh banyak-banyak binatang. Sebab sebelum perjanjian di Sinai, belum dikenal binatang haram dan halal. Belum dikenal altar, belum dikenal korban persembahan, belum dikenal imam yang mempersembahkan. Maka jumlahnya tidak usah banyak-banyak. Ya, cukup 1 pasang. Nah, yang binatang yang tahir, kenapa harus lebih banyak 7 pasang? Karena binatang-binatang inilah yang akan dipersembahkan oleh Nuh setelah air bah surut. Jadi persembahan Nuh di atas mezbah yang didirikan itu adalah bagian dari tradisi Yahwist yang sudah membedakan binatang halal dan haram, altar dan imam yang mempersembahkan binatang-binatang yang tahir. Nuh juga membawa makanan bagi keluarga dan semua binatang yang ada dalam bahtera. Nah, pertanyaannya, makanannya apa? Ya, teks tidak memberitahu. Tetapi kalau kita sedikit balik ke Kejadian bab 1 ayat 30, sebelum air bah, makanan manusia dan binatang itu semuanya vegetarian. Yaitu makanan manusia itu tumbuh-tumbuhan berbiji, dan makanan bagi binatang adalah tumbuh-tumbuhan hijau. Apakah makanan yang sama untuk binatang? Itu juga dibawa oleh Nuh untuk masuk ke bahtera, karena juga ada binatang melata yang notabene tidak makan tumbuh-tumbuhan hijau. Ya, kita tidak tahu. Tapi Kejadian 1:30 memberi kita bahwa sebelum air bah, semua makhluk hidup itu makanannya adalah vegetarian. Tuhan menyelamatkan Nuh dan keluarga serta segala makhluk hidup dalam bahtera agar keberlangsungan mereka itu terjaga. Ya, jadi bahtera itu adalah tanda penyelamatan Allah dari malapetaka, dari hukuman. Puncak penyelamatan Tuhan bagi Nuh dan keluarga serta 10 makhluk hidup yang ada dalam bahtera itu adalah, ini menarik, Tuhan sendiri yang menutup pintu bahtera. Jadi itulah Tuhan. Terhadap malapetaka, terhadap bahaya, dia sendiri yang berjaga, dia sendiri yang menutup pintu, ya, supaya orang-orang pilihannya itu tidak binasa. Hal itu berbeda dengan yang terjadi setelah air bah. Setelah air bah, ketika malapetaka sudah berlalu, semuanya sudah aman, bukan Tuhan yang membuka pintu bahtera, tetapi Nuh yang membuka pintu bahtera. Mau dikatakan apa? Malapetaka sudah lewat, bahaya sudah lewat, aman. Kamu buka, ya, aman. Jadi Tuhan itu berjaga ketika ada malapetaka, ya, ada bahaya besar, dia sendiri menutup pintu supaya malapetaka itu tidak merusak kita. Ya, tapi meskipun Tuhan tutup pintu, kadang-kadang kita yang buka pintu, ya, seperti Adam dan Hawa itu, ya, buka pintu untuk mulai negosiasi dengan si jahat. Ya, ketika semuanya sudah aman, bukan Tuhan yang membuka pintu, tapi Nuh yang membuka pintu karena semuanya sudah aman. Ya, malapetaka
sudah berlalu. Jadi hebat sekali Tuhan itu. Ya. Dia menutup pintu malapetaka supaya kita tidak binasa. Sekarang diskusinya. Air bah dikatakan meliputi bumi. Dalam beberapa ayat memakai hal yang sama, kata yang sama. Pertanyaannya, apakah air bah itu terjadi di sebagian bumi saja atau seluruh bumi? Pendapatnya macam-macam. Tetapi saya coba untuk menganalisa jawaban yang ada dalam Kejadian bab 7. Boleh setuju, boleh tidak. Kejadian bab 7 memberi kesan bahwa air bah itu meliputi seluruh bumi. Dari mana buktinya? Mari kita lihat. Kejadian 7 ayat 4. Aku akan menurunkan hujan selama 40 hari dan 40 malam untuk menghapus dari muka bumi segala yang hidup yang kujadikan itu. Kalau lihat kitab Kejadian bab 1, ya, semua yang dijadikan itu ya bumi dan segala isinya, semuanya. Jadi semua yang dijadikan itu dihapuskan, dibinasakan. Jadi semuanya. Bukti yang kedua, Kejadian 7 ayat 19. Air bah itu bertambah dengan dahsyatnya, meliputi bumi, dan menutupi segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Jadi kalau gunung paling tinggi, katakanlah 7 kilo, tetapi air itu bertambah dahsyat dan menutupi ujung segala gunung tinggi, maka sudah bisa dipastikan seluruh bumi itu tertutup. Kalau kutub utara mencair, maka yang ditakutkan adalah lautan semakin tinggi dan bumi tenggelam. Pakai analogi yang sekarang. Bukti yang ketiga, air itu sudah tinggi dan menutupi segala gunung tinggi di bawah kolong langit, tapi dikatakan air itu semakin bertambah sampai 15 hasta atau kira-kira 7 meter di atas gunung-gunung yang sudah ditutupi. Jadi sudah ditutupi, masih lagi tambah 7 meter di atasnya. Ya, itu berarti airnya itu ya puluhan meter, bahkan bisa ratusan meter. Maka seluruh bumi pasti tertutup. Dan bukti yang berikut, ayat 21, ya. Lalu binasalah segala makhluk yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak, binatang liar, dan segala binatang yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. Jadi bukan hanya binatang, bukan hanya burung, tetapi semua manusia juga ikut binasa. Itu bukti dari Kejadian bab 7 yang memberi kesan bahwa air bah itu meliputi seluruh bumi. Bukti lain di luar Kejadian bab 7 adalah Kejadian bab 9. Setelah air bah, Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya. 2 kali. Allah mengatakan, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Ayat 9, bab 9, ayat 7. Adapun kamu, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, memenuhi bumi, ya bertambah banyaklah di atasnya. Perhatikan kata beranak cucu, tambah banyak, dan kata yang sama, penuhi bumi. Mari kita lihat pola yang sama pada Kejadian bab 1. Konteks Kejadian bab 9 ayat 1 dan 7, di mana Allah memerintah untuk beranak cucu, bertambah banyak, dan penuhi bumi kepada Nuh dan keturunannya, itu mirip dengan perintah Allah dalam Kejadian bab 1 ayat 28. Ya. Dalam Kejadian bab 1 ayat 28, Allah memerintah manusia untuk beranak cucu dan bertambah banyak, serta memenuhi bumi. Karena apa? Kejadian bab 1 ayat 1 katakan, bumi masih kosong. Maka beranak cucu, tambah banyak, penuh itu cocok karena bumi masih kosong. Bagaimana dengan Kejadian 9, 1, dan 7? Dalam Kejadian bab 9 ayat 1 dan 7, perintah Allah yang sama
beranak cucu, bertambah banyak, dan penuhi bumi, diberikan kepada Nuh karena semua manusia dan makhluk hidup itu mati. Maka perintah untuk memenuhi bumi itu hanya mungkin terjadi karena bumi itu kosong, karena semua mati. Maka konteks keduanya itu sama. Ya. Alasan, bukti dalam Kejadian bab 7 dan bab 9 itulah yang bisa kita pakai untuk menjawab apakah air bah itu sebagian atau seluruhnya. Bagian yang ketiga. Setelah air bah itu surut, Nuh bekerja sama bersama burung merpati untuk melihat apakah air itu sudah berkurang atau belum. Nah, dalam kitab Kejadian bab 8 ayat 7, sebelum melepaskan burung merpati, Nuh itu melepaskan seekor burung gagak. Tapi burung gagak ini tugasnya itu hanya terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering di atas bumi. Tapi dia bukan ngecek, memberitahu kepada Nuh apakah bumi itu sudah kering atau tidak. Nah, burung gagak ini dapat dijumpai dalam tradisi Mesopotamia. Jadi dua buku tadi itu menceritakan yang dipakai oleh orang ya yang ada dalam bahtera itu bukan burung merpati tapi burung gagak. Dan dalam ayat itu dikatakan ada burung gagak. Nah, pada masa zaman dulu dalam keadaan darurat kerjasama manusia dengan burung merpati itu hal yang biasa. Ya, hal yang biasa. Jadi selalu ada tanda-tanda yang diberikan melalui alam. Ya. Misalnya Gunung Merapi mau meletus, secara ilmiah bisa dijelaskan. Ketika burung-burung mau mulai bermigrasi, mulai pindah secara beramai-ramai, karena sudah terlalu panas, itu tanda bahwa gunung mau meletus. Dan lain-lain. Nuh melepaskan burung merpati 3 kali. Pertama kali, burung merpati itu kembali karena air masih penuh, tidak ada tempat untuk menginjakan kaki. Ya, pada kedua kali, burung merpati itu kembali dan membawa sehelai daun zaitun segar. Itu mengingatkan kita pada penciptaan hari ketiga, ketika tunas-tunas muda itu mulai tumbuh. Jadi mulai ada tanda-tanda kehidupan. Pada kali ketiga, burung merpati tidak kembali. Itu tandanya air sudah kering, karena di sana dia sudah bisa hidup, sudah bisa mencari makan, sudah bisa membuat sarang, seperti biasa, maka burung ini tidak kembali lagi kepada Nuh. Nuh tahu bahwa air sudah kering. Nah, maka Allah memerintahkan Nuh dan keluarganya serta semua makhluk hidup dalam bahtera itu untuk keluar dari bahtera ke bumi yang baru. Jadi semuanya sudah disapu bersih oleh air bah. Maka ketika mereka turun, itu mereka turun ke bumi yang baru. Pertanyaannya, apakah setelah mereka keluar dari bahtera dan hidup di bumi yang baru, kejahatan dan kekerasan itu hilang seluruhnya dari muka bumi? Pasti tidak. Pasti tidak. Jawaban bahwa kejahatan itu tidak pernah akan hilang meskipun bumi yang baru sudah diberikan oleh Allah itu terlihat dari persembahan Nuh ya di atas mezbah. Ya. Nuh kemudian mendirikan mezbah bagi Tuhan dan mengambil beberapa ekor binatang dari hewan yang tahir, lalu mempersembahkan kurban bakaran di atas mezbah itu. Ini tradisi Yahweh. Sudah ada tahir dan tidak tahir, sudah ada altar, sudah ada imam. Ya, tradisi imam belum. Nah, ketika Tuhan mencium aroma yang menyenangkan itu, berkatalah Tuhan dalam hatinya, aku tidak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun kecenderungan hatinya jahat sejak kecil. Jadi, ya, air bah yang menyapu semua. Nuh dengan keturunan turun ke bumi yang baru itu tidak akan menghilangkan kejahatan seluruhnya. Karena Tuhan katakan kecenderungan hati manusia itu jahat sejak kecil, cenderung.
Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, tidak akan berhenti musim nabur, musim dingin dan panas, musim kemarau dan hujan, siang dan malam. Aroma yang menyenangkan hati itu, Tuhan senang, bukan karena bahwa bumi yang baru itu hanya disediakan bagi orang-orang yang baik, tetapi juga ada orang-orang yang jahat. Maka kalimat terakhir, selama bumi masih ada, tidak akan berhenti musim menabur, musim dingin dan panas, musim kemarau dan hujan siang dan malam. Apakah ini siang malam, dingin panas, kemarau dan hujan hanya untuk orang-orang baik? Tidak, juga untuk orang-orang jahat. Bandingkan dengan ajaran Yesus tentang murah hati. Ya, Allah menerbitkan mataharinya baik untuk orang benar maupun tidak benar. Ya, menurunkan hujan baik untuk orang suci maupun orang yang berdosa. Jadi sama ya kalimatnya. Ya. Jadi Allah senang bukan karena dunia itu semuanya baik-baik, tapi juga tetap ada orang jahat yang hatinya itu jahat, cenderung jahat sejak kecil. Setelah air bah, dosa dan kejahatan manusia itu tetap ada sampai sekarang. Dan Tuhan mengetahui itu. Dari mana? Dari kata yang penting ini. Ya, sekalipun kecenderungan hatinya jahat sejak kecil. Tetapi Tuhan berjanji tidak akan mendatangkan malapetaka, melainkan menunjukkan belas kasih-Nya kepada semua orang. Ia mengetahui kelemahan dan dosa anak-anaknya, tetapi Tuhan memiliki cara tersendiri untuk menghadapinya. Itulah Tuhan yang adalah seorang Bapa. Seperti Bapa dan Ibu tahu kenakalan anak-anaknya, tahu kekelaman anak-anaknya, tapi Bapa dan Ibu punya cara untuk menghadapi anak-anak seperti itu. Bagian yang terakhir dari air bah. Perjanjian Allah dengan makhluk hidup. Jadi setelah air bah berlalu, Allah mengadakan perjanjian dengan seluruh makhluk hidup, bukan hanya dengan manusia. Inilah isi perjanjian itu. Inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersamamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di atas awan, supaya ia menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila aku mendatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa. Tidak akan ada lagi air yang menjadi air bah untuk memusnahkan segala makhluk. Jika busur itu ada di awan, aku akan melihatnya dan mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang hidup. Allah tidak hanya berjanji dengan manusia, tetapi dengan seluruh makhluk hidup. Dan perjanjian antara Allah dan manusia itu disertai dengan tanda. Tanda itu bukan untuk mengingatkan manusia, tetapi mengingatkan Allah akan dirinya dan akan janjinya sendiri. Dan setiap kali Allah melihat ke awan dan melihat busur itu, ia mengingat perjanjiannya, ia mengingat dirinya. Isinya adalah ia tidak pernah akan membinasakan manusia lagi, meskipun kecenderungan manusia itu jahat sejak kecil. Tanda perjanjian itu adalah busur di atas awan. Busur di atas awan itu juga disebut busur pelangi. Mari kita lihat kata yang sama, kata Ibrani yang sama digunakan, yaitu keshet, itu disebut juga busur pelangi. Itu digunakan dalam Yeskiel bab 1 ayat 28. Saya bacakan. Seperti busur pelangi, kata yang sama digunakan, yang terlihat di atas awan saat hujan, demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Begitulah kelihatan rupa kemuliaan Tuhan, tatkala melihatnya sujudlah aku, lalu kudengar suara Dia
yang berfirman. Jadi busur di atas awan itu disebut busur pelangi. Ya. Kita tahu pelangi itu biasanya muncul setelah awan gelap dan hujan. Ya, dan itu indah karena berwarna-warni. Ya, tidak ada pelangi yang terjadi pas waktu hujan dan gelap gulita. Tidak. Biar setelah hujan ada terang dan sisa-sisa dari air itu ketika bertemu dengan cahaya matahari, itulah yang membentuk pelangi yang indah. Jadi terjadi setelah awan gelap dan hujan. Nah, dengan menggunakan tanda busur pelangi di awal, Allah mau menunjukkan kepada manusia bahwa kegelapan itu telah berlalu, hukuman itu telah berlalu, dan kini yang membuat hidup manusia itu indah, seperti pelangi di langit. Bagian yang paling terakhir, penutup. Banyak hal yang kita bisa refleksikan dari kejadian ini. Ya, banyak sekali. Ya. Saya menawarkan beberapa. Satu, pilihan perbuatan manusia itu menentukan keberlangsungan hidup. Jika manusia memilih untuk menjaga alam ciptaan, maka keberlangsungan hidupnya akan terjaga. Jika merusaknya, maka keberlangsungan hidupnya akan punah. Teks ini sering dipakai untuk teologi tentang ekologi, tentang alam. Jadi pilihan kita itu menentukan keberlangsungan hidup kita. Yang kedua, kejahatan dan kekerasan manusia itu selalu merusak relasi manusia dengan alam ciptaan. Selalu. Yang namanya kejahatan itu selalu memusnahkan. Ya, selalu merusak. Baik orang itu maupun yang lain. Maka kita dipanggil untuk menjaga keutuhan relasi tersebut. Baik antara manusia dengan manusia, baik manusia dengan alam ciptaan. Yang ketiga, belas kasih Allah selalu ada, meskipun manusia selalu melakukan kejahatan. Allah mengetahui kecenderungan kita yang jahat sejak kecil, tetapi Ia selalu memberi waktu bagi kita untuk hidup baru. Sebagaimana Nuh dengan keluarga dan binatang-binatang pilihan setelah air bah turun ke bumi yang baru, tanda bahwa memang selalu ada waktu yang baru, kesempatan yang baru untuk hidup baru. Tetapi perlu kita ingat, belas kasih Allah tidak boleh menjadi alasan bagi kita untuk berbuat dosa lagi. Berbuat dosa dan diampuni, iya. Tetapi diampuni dan menjadikan pengampunan itu sebagai alasan untuk berbuat dosa lagi, tidak. Terima kasih. Baik, kita ucap terima kasih untuk Romo Yonas yang sudah memandu refleksi kita malam ini. Teman-teman sekalian, bagi yang ingin bertanya, bisa nanti ada dua cara menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chatting, atau beri tanda angkat tangan, hidupkan mikrofon, dan boleh mengajukan pertanyaannya secara langsung. Tapi mohon dirumuskan dengan padat, hindari pendahuluan yang berpanjang-panjang, sehingga efektif di dalam penyampaian pertanyaannya. Romo Yonas, ada satu pertanyaan yang dikirim kepada saya melalui WA, Ya. menyangkut 3 anak Nuh. Ya. 3 anak Nuh yang pada akhir dari kisah itu ada perbedaan sikap antara Ham yang melihat Nuh telanjang lalu menjadikannya bahan cerita, kemudian Sem dan Yafet yang memakai kain untuk menutupi aurat ayahnya berjalan secara mundur. Mungkin bisa dijelaskan sedikit kira-kira sikap 3 anak ini dan refleksi iman yang berkaitan dengan itu. Baik, memang
kalau kita baca ayat bab 9 ayat 18 sampai 28 itu satu kisah yang sudah berbeda ya. Jadi setelah itu semua selesai, saya tidak tahu konteksnya apa. Tapi di situ dikatakan Nuh itu kan dia bercocok tanam dan di situ dikatakan dia itu menjadi penanam anggur yang pertama ya dalam kitab Kejadian. Jadi siapa bapak kebun anggur ya Nuh ya dia itu lalu dia kemudian minum anggur sampai mabuk lalu kemudian telanjang. Nah, tiga sikap anaknya itu berbeda. Ham, bapak Kanaan melihat aurat ayahnya lalu menceritakan kepada saudaranya sehingga mempermalukan bapaknya. Sementara Sem dan Yafet itu justru sebaliknya. Mereka mengambil kain lalu menutupi, tidak mengungkapkan, tidak menceritakan apa ya, tanda kutip, perbuatan yang mungkin mempermalukan ayahnya. Nah, yang paling penting adalah perdebatan itu justru pada bagian yang berikutnya. Jadi sikap mereka berbeda, iya. Tetapi apa reaksi Nuh ketika dia bangun dan mendapati Ham, ya bapak Kanaan itu berbuat demikian. Dia katakan, terkutuklah Kanaan. Ya, terkutuklah Kanaan, ia akan menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Sebaliknya, dia memuji dan mohon berkat untuk Sem. Ya, dia katakan, terpujilah Tuhan Allah Sem. Biarlah Kanaan menjadi hamba baginya. Ya, kiranya Allah memperluas tempat kediaman Yafet. Hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem. Jadi, kalau kita lihat, seolah-olah Nuh itu betul mengutuk satu suku bangsa, Kanaan, sementara ia mohon berkat bagi dua anaknya yang juga mewakili suku yang lain. Nah, sikap mereka satu berbeda, ya. Satunya mengungkapkan rasa malu, urusan rumah bapak kepada orang lain, yang dua anaknya tidak. Nah, diskusinya adalah, apakah Nuh itu kemudian mengutuk satu suku bangsa, Kanaan? Jawabannya tidak. Dia tidak mengutuk Kanaan itu sebagai suku, tetapi dia mengutuk perbuatan anaknya yang tidak menjaga kehormatan ayahnya. Itu saja. Baik, terima kasih untuk Romo Yonas untuk penjelasan tentang sikap tiga anak Nuh yang berbeda-beda ketika menyaksikan apa yang terjadi pada Nuh bapaknya. Baik. Mungkin ada teman-teman yang saya kira itu tidak mudah ya, tidak sulit dimengerti ya Bapak dan Ibu ya. Bapak Ibu punya anak seperti kami ya, begitulah sikap kami beda-beda ya. Ya, tidak mungkin semua sama. Masing-masing anak itu dengan karakternya. Ya. Tapi Nuh tidak mengutuk Kanaan sebagai satu suku, sama sekali tidak. Oke, baik. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan di on-kan mikrofonnya, lalu disampaikan pertanyaannya. Ya, Pak Pias nomor 1, silakan. Boleh dijelaskan sedikit angka-angka yang selalu muncul 1, 40, 7 itu kayaknya sering sekali muncul di dalam Alkitab ya Romo. 1 itu, terus tadi refleksi tentang besarnya cinta Tuhan itu, kalau nggak baca yang Injil itu kayaknya susah Romo untuk mendapatkan refleksi itu. Maksudnya, jikalau kamu yang jahat tahu pemberian tahu yang baik bagi anak-anakmu, apalagi Bapamu di surga. Tapi kalau merujuk tadi, baru bisa ketahuan gitu Romo di perjanjian. Bisa dijelaskan lebih lanjut Romo. Terima kasih. Baik, tadi saya sudah menjelaskan ya. Jadi kenapa ada perbedaan pasangan terhadap binatang? Oke, yang tahir itu 7 pasang masing-masing. Ya, kenapa 7? Ya, yang tahir itu karena nanti pada bab 8 ayat 20 yang tahir inilah yang akan digunakan untuk persembahan. Ya, jadi kalau hanya satu misalnya digunakan untuk persembahan habis. Sementara Allah meminta Nuh untuk memasukkan ke dalam bahtera supaya nanti setelah bumi baru itu ada, keberlangsungan makhluk-makhluk ini tetap ada. Ya, kalau hanya satu selesai. Ya, yang 7 itu kenapa berbeda? Itu berasal dari tradisi Yahwist. Jadi
kitab Musa itu ditulis oleh beberapa tradisi yang berbeda. Ya, Yahwist, Elohist, ya, imam, priest, ya. Yahwist itu sudah mengenal tahir dan tidak tahir. Oke. Sementara tradisi imam belum mengenal soal tahir dan tidak tahir. Karena sebelum perjanjian Sinai belum ada tahir dan tidak tahir, belum ada misbah, belum ada korban, belum ada imam yang mempersembahkan korban. Baik, itu kenapa jumlahnya berbeda. Itu satu. Ya, baik. Terus air bah. Ya, dalam teologi Kristiani itu kita melihat namanya tipologi ya. Ya, tipologi, tipos. Jadi seperti Adam lama, Yesus disebut Adam baru. Ya, Hawa perempuan yang karena keburukannya itu menghancurkan satu keluarga. Maria ya di Kana karena ketaatannya dia menyelamatkan satu keluarga. Jadi kehancuran pertama dalam perjanjian lama institusi adalah keluarga. Mujizat pertama dalam perjanjian baru adalah mujizat keluarga. Itu tipos namanya. Nah, air bah yang terjadi 40 hari itu dalam teologi Kristen disebut sebagai air pembaptisan yang menghapus dan memusnahkan dosa manusia. Baik. Jadi dilihatnya selalu dalam puncak, harus dalam kaitan dengan perjanjian baru. Itu cara membaca dan menafsir kitab suci. Selebihnya angka-angka yang 17 itu tidak ada penjelasan lain selain dari tradisi yang berbeda. Itu ya. Baik. Baik, terima kasih Pak Pias. Terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin ada lagi yang mau menyampaikan pertanyaan. Saya berikan kesempatan. Siapa? Atau ada yang mau menulis pertanyaannya di kolom chat, saya persilakan. Mau tanya mau. Ya, Pak Fraslim, silakan. Itu dikatakan bahwa yang selamat tuh hanya keluarga Nuh ya mau ya di Batra itu. Suaranya kurang terdengar Pak Frans. Ya. Masih dengar mau? Ya. Dengar mau ya? Itu dikatakan bahwa yang selamat itu hanya Nuh dan keluarga mau ya. Keluarga Nuh dan juga binatang-binatang. Artinya hanya Nuh satu keluarga berarti mau ya. Itu untuk keturunannya berarti mau itu apakah hasil incest atau gimana mau? Karena kan keturunannya kan akan memenuhi muka bumi. Sementara yang selamat kan hanya Nuh sekeluarga. Mungkin hampir sama ceritanya dengan Lot ya mau ya. Lot juga keturunannya kan juga hasil incest antara anak sama bapak itu. Gimana mau menurut Romo? Baik, kalau kita membaca daftar keturunan bangsa ya tiga anaknya Nuh itu ya pada bab 10. Dan setelah air bah itu setelah air bah itu surut dan mereka turun ke bumi, lalu anak-anak itu mulai kawin, lalu lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka dan keturunannya itu banyak sekali. Nah, salah satu pertanyaannya adalah apakah mereka itu incest? Ya, karena selama di Bahtera itu kan pastinya mereka ya, karena sudah jelas Nuh, istrinya dan anak-anaknya serta binatang pilihan. Nah, apakah di atas itu hanya mereka lalu kemudian mereka incest? Jawaban itu tidak pernah bisa dipastikan apa mereka incest atau tidak. Yang dipertanyakan adalah dari mana keturunan-keturunan itu berasal, bangsa-bangsa itu. Maka kalau kita mau menjelaskan itu bisa menjadi topik untuk minggu depan. Ya, untuk menjawab apakah mereka incest. Karena bab 10 itu tentang keturunan. Jadi pertanyaan besarnya adalah yang paling penting, dari mana mereka ini berasal? Sebelum kita sampai kepada kesimpulan apakah itu mereka itu incest atau tidak. Oke, baik. Nanti coba baca bab 10. Ya, kalau tertarik bagian ini bisa kita tempatkan pada akhir dari kitab Kejadian. Oke. Oke. Baik. Itu panjang nanti silsilahnya itu.
Ya. Oke Pak Frans ya. Oke, Mo. Oke. Baik, saya belum bisa menjawab, tapi nanti saya akan jawab pada waktunya dengan satu presentasi. Ya, itu panjang. Sebelum kita sampai pada jawaban incest atau tidak. Oke. Baik, tapi Pak Frans baca bab 10 dulu ya. Baca Ya. nama-nama itu dan coba lihat dari mana mereka datang. Ya. Ya. Ada yang sejajar, ada yang tidak. Baik. Oke, mungkin masih ada yang mengajukan pertanyaan. Regina, mau ajukan pertanyaan? Saya melihat, soalnya saya lihat macam penuh dengan berbagai pertanyaan di kepala ya. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Ya, saya mau. Ya, Baik, silakan. Adi Santo Hilarius. Piayu ya. Iya, mau ya. Oke, Ya, selamat. bisa tunjukkan wajah, saya melihat wajahmu Oke, yang oke, cakep oke. dan ini dia. Terus silakan pertanyaannya diajukan aja. Ya, Oh ya, oke. ya silakan Pak Adi. Ya, saya mau tanya ini kejadian bab 6 ini ayat 2 ini. Anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Yang dimaksud dengan anak-anak Allah ini apakah anak manusia atau anak apa? Anak seperti yang dibilang Romo tadi itu raksasa ya, giant. Baik. Ya, terima Dalam kasih. kisah itu ya diceritakan bahwa ada makhluk-makhluk surgawi yang turun. Ya. Lalu kemudian menikah dengan orang-orang di bumi yang anak-anak mereka disebut sebagai anak-anak Allah. Jadi makhluk surgawi. Tetapi kelakuan mereka itu kelakuan daging. Ya. Dan mereka itu disebut sebagai makhluk-makhluk raksasa karena keturunan mereka dari langit turun, ya ada ya boleh dikatakan mix, ya unggul, maka disebut raksasa. Dan turunan dari orang-orang raksasa di bumi ini yang berasal dari anak-anak Allah itu yang juga disebut sebagai orang-orang gagah perkasa dan ternama pada zaman itu. Jadi dari garis mereka sudah dari langit, anak-anak Allah disebut raksasa yang merasa superior, dan turunan mereka itu menjadi gagah perkasa pada zaman purbakala itu orang-orang yang ternama. Nah, karena ternama itu ya banyak dikenal, ya maka kemudian mereka hidup dalam keangkuhan yang luar biasa. Ya, itu bisa dilihat lengkap di ayat 1 sampai bab ayat 7. Ya, ayat 8 itu sudah peralihan ke satu manusia, Nuh, yang tidak hidup seperti golongan-golongan di atasnya itu. Jadi itu ya, anak-anak Allah yang dimaksud itu. Maksud saya di sini apakah mereka ini beda dengan manusia atau mereka ini adalah malaikat? Mereka adalah manusia. Mereka adalah manusia. Ya, kita juga disebut anak-anak Allah, toh Pak, dalam perjanjian baru ya. Tidak susah untuk dimengerti. Tapi mereka ini adalah makhluk-makhluk dari surga yang datang dan kawin lalu menghasilkan anak-anak ini yang disebut giant. Dan itu lagi-lagi percampuran dengan mitos-mitos di sekitar Mesopotamia itu sangat kuat. Ya, ada satu bagian yang saya tidak tampilkan, itu perbandingan cerita ini persis ya strukturnya. Ya, tapi tidak usah itu kritik sumber. Ya, cukup kita tahu bahwa cerita seperti ini juga ada dalam budaya-budaya Timur Dekat di Mesopotamia dan sekitarnya. Ya, baik itu ya. Jadi mereka bukan malaikat. Ya, mereka anak-anak Allah tetapi hidup dalam daging. Maka tadi Tuhan katakan, rohku tidak akan tinggal dalam diri mereka karena mereka itu manusia daging. Ya, ya. Sementara mereka itu anak-anak Allah disebut karena dengan makhluk surgawi. Itu ya. Baik. Kita juga sama ya. Menjadi anak-anak Allah, Tuhan menghembuskan roh, tapi banyak kali juga kita hidup dalam daging, persis seperti mereka. Ya. Baik. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya Pak Adi. Ada pertanyaan di kolom chat dari Pak Haryadi. Ya. Saat pandemi COVID, banyak korban manusia yang meninggal. Apakah ini termasuk penghapusan manusia dalam jumlah besar? Apakah pandemi COVID termasuk hukuman Allah terhadap manusia? Itu pertanyaan satu dari Pak
Selingga ini Sinulingga rupanya ya. Bagaimana menjelaskan kepada orang yang pengetahuan Alkitabnya bagus, bilang kalau air bah tersebut hanya kiasan ya Romo. Nah ini saya kurang mengerti pertanyaannya Pak Sinulingga, tolong nanti dijelaskan sedikit. Silakan Romo Yonas untuk mulai membahas pertanyaan mulai dengan COVID tadi. Kalau saya tidak salah, tema air bah ini menjadi tema BKSN tahun 2019, kalau saya tidak salah. Ya, yang judulnya adalah busur panah di atas awan. Itu tema BKSN. Ya, 2019. Karena sempat membahas itu dalam pertemuan Delkit. Nah, salah satu refleksi gagasan teologis dari Pater Martin Harun OFM adalah soal itu. Ya, beliau katakan Allah terus membaharui muka bumi yang dia katakan reevolusi dengan berbagai cara, yaitu untuk ya semakin mengurangi kejahatan agar dunia baru itu tercipta. Nah, apakah COVID mau dilihat sebagai cara Allah untuk reevolusi bumi, ya atau tidak? Saya tidak berani menjawab itu. Karena yang mati juga banyak orang-orang baik, banyak imam, banyak suster, banyak awam yang saleh. Ya, jadi saya tidak menempatkan COVID itu untuk melihat bahwa itu satu kesempatan bagi Allah untuk untuk memusnahkan manusia-manusia, karena COVID itu juga banyak orang saleh yang mati. Gitu. Tapi intinya bahwa Allah itu selalu merevolusi bumi ini menjadi lebih baik. Ya, dan banyak air bah lain dalam kehidupan kita. Ya, kadang kita dibuat menderita ya supaya kita bisa memiliki dunia yang baru, sikap yang baru dan lain-lain sebagainya. Jadi, apakah kemudian pertanyaan kedua, air bah itu kiasan dalam arti apa ya? Cerita fiktif atau legenda atau benar-benar terjadi? Ya, sampai sejauh ini saya percaya bahwa air bah itu historis, satu kejadian yang yang terjadi sungguh-sungguh. Ya, karena misalnya ketika air bah itu sudah surut, Bahtera Nuh itu kandas di pegunungan Ararat. Ya, Kejadian bab 8 ayat 4. Di mana Ararat itu? Ararat itu satu pegunungan di sebelah timur Turki sekarang ini. Ya, sama seperti Taman Eden, kita berdiskusi, apakah itu fiktif atau historis? Ya, kalau mau fiktif, di mana sekarang taman itu? Tapi kita juga percaya bahwa itu historis karena ada sungai-sungai yang disebut Efrat dan Tigris yang kedua-duanya masih ada di Irak bagian selatan sampai hari ini. Nah, sekarang para arkeolog itu, saya membaca beberapa artikel, mereka sedang berusaha untuk menemukan di mana Bahtera Nuh itu. Ya, kita tunggu saja. Tapi sampai detik ini saya masih percaya bahwa ya itu satu kejadian historis. Toh kalau misalnya itu berupa legenda, ya misalnya berupa legenda, tetapi yang namanya legenda selalu ada nilai pesan dari Allah yang mau ditampilkan di balik legenda itu. Seperti legenda kita, kancil dan apa itu ya, selalu ada nilainya. Oke, itu ya. Jawaban yang paling pasti nanti waktu kita mati ketemu Nabi Nuh baru kita tanya ya. Itu dulu itu di mana itu? Baik, itu di luar kitab suci. Baik itu Pak ya. Boleh saya mau? Ya, silakan. Kalau tadi Tuhan berkata tidak akan menghapuskan bumi ya mau ya tadi ya. Ya. Berarti kalau saya bisa artikan kiamat itu tidak ada lah mau. Secara Bagaimana? iman, kiamat itu tidak ada mau berarti mau. Kan kiamat itu kata orang seluruh bumi hancur mau. Gunung meletus apa segala. Boleh nggak mau saya artikan kiamat itu nggak ada mau. Menurut Romo gimana ya? Itu dua konteks yang berbeda Pak Yosef ya. Ya. Jadi perjanjian Allah itu dalam konteks
dulu ya dia menyesal dan pilu hatinya, ya Kejadian bab 6, lalu kemudian memutuskan untuk menghapus dan membinasakan bumi, dalam arti melenyapkan semua yang jahat supaya dunia baru dan generasi baru itu tumbuh lagi. Ya, itu beda dengan parusia. Ya, akhir zaman itu beda. Ya, beda konteksnya, beda ceritanya. Baik, dalam konteks itu ya. Baik. Oke. Makasih ya, Mo. Karena Allah yang memusnahkan dunia yang lama itu tetap masih memberi kesempatan baru bagi manusia untuk hidup baru. Seperti Adam dan Hawa, ya, diampuni. Ya, tetapi kenapa diusir dari Taman Eden? Ya, yang namanya pengampunan itu selalu memberi kesempatan baru untuk hidup. Mereka diampuni tapi diberi kesempatan untuk hidup di tempat lain. Ya, Nuh dan generasi berikutnya yang jahat sudah dihapus, dibinasakan, tapi kemudian lahirlah generasi baru dan dunia baru. Ya, tetap ada kesempatan. Sementara akhir zaman nggak ada lagi, tidak lagi kesempatan untuk bertobat, nggak ada. Itu beda sekali. Oke? Ya, Makasih ya, Mo. ya, sama-sama. Ada lagi sebuah pertanyaan. Jadi begitu ya kira-kira Pak Sindolingga, kurang lebih juga tentang apakah air bah itu hanya sebuah cerita kiasan atau sebuah bukti sebuah kisah historik. Yang jelas bahwa pesan keselamatan atau pesan-pesan iman itu dapat kita rekam dari sana. Pak Franz Lee menulis, setelah pemusnahan manusia lewat air bah, Tuhan tidak akan lagi menghukum manusia lagi. Tetapi peristiwa Sodom dan Gomora, Tuhan kembali memusnahkan manusia yang berbuat dosa, sehingga yang selamat hanya Lot dan kedua putrinya. Apakah Tuhan tetap akan memusnahkan manusia jika kejahatan sudah melampaui batas? Baik, pertama tunda dulu bagian itu sampai di Sodom dan Gomora ya. Itu satu, karena dosa itu juga kemudian disebut oleh Paulus dalam 1 Korintus ya, yang terjemahannya diganti dari pemburit menjadi yang suka sesama jenis, dan terjemahan yang baru ya, itu dosa itu dikutip. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat konteksnya ya. Jadi konteks Allah tadi berjanji adalah ini. Dia tidak akan lagi mengirimkan air bah seperti yang sudah pernah terjadi. Ya. Oke, jadi seperti kita berdosa, ya. Kamu ulangi lagi lah bolos, nggak ulangi lagi. Ya, saya tidak mengulangi dosa bolos itu, atau saya tidak pernah akan memukul lagi. Tapi kemudian apakah Allah tidak pernah akan menghukum lagi kalau manusia berdosa? Tentu tidak. Ya, tetap akan memberi hukuman dengan cara yang lain, tapi selalu ada kesempatan baru atau menyisakan satu generasi itu untuk memperbaharui muka bumi. Ya, selalu ada begitu. Kitab Wahyu pun sama. Sebagian bumi disapu bersih, tapi selalu ada 2/3 yang dibiarkan hidup, baik manusia maupun tumbuh-tumbuhan maupun binatang. Jadi di balik setiap hukuman itu selalu ada kesempatan untuk bisa memperbaiki. Ya, ada selalu kesempatan baru. Jadi itu Pak ya. Itu yang tadi poin terakhir. Belas kasih selalu ada. Ya, Allah tahu bahwa kita berdosa karena sejak masa kecil kecenderungan itu sudah ada, kata Allah. Ya, dia tahu. Ya, dia tahu bahwa pengampunan itu tidak menyembuhkan segalanya. Ya, ya. Dosa tetap ada, tapi kemudian kita tidak boleh menggunakan belas kasih Allah itu sebagai alasan untuk lagi jatuh dalam dosa. Jadi tidak boleh dibalik. Ya, itu Pak Frans. Jadi pertama-tama Pak Frans, Bapak Ibu, tolong baca teks itu dalam konteks. Ya, bisa sama bunyinya, bisa sama kisahnya, tapi konteks itu yang kemudian membedakan. Melepaskan teks dari konteks itu bisa menuntun kita kepada salah paham. Oke, jadi selalu dalam konteks. Oke, terima kasih Romo Yonas. Masih ada lagi yang mau bertanya? Saya persilakan. Ya, Pak Pias, silakan. Ya, Romo, setiap kali manusia berdosa terus ada pemusnahan itu, berarti bisa dibilang contoh berikutnya waktu 40 tahun di padang gurun sampai angkatan yang jahat itu meninggal. Bisa begitu Romo ya. Juga waktu pembuangan Babel bisa balik lagi untuk membangun bait Allah, lalu
Yang terakhir perjanjian baru waktu Yerusalem diruntuhkan itu ya Romo. Nanti dibangun lagi di dalam hati manusia, bisa begitu Romo. Satu itu, dua, terus manusia raksasa yang tercatat namanya bukannya Goliat Romo, 6 hasta tingginya Romo. Ya, dalam teks ini tidak disebut namanya siapa, itu satu ya. Jadi tadi itu Goliat itu satu manusia raksasa yang konteksnya beda ya, orang Filistin itu ya. Dalam itu disebut manusia raksasa giant yang merasa tadi super karena keturunan mereka dari atas yang disebut anak-anak Allah. Yang kedua, memang betul di balik setiap apa ya, dan hukuman atau siksaan atau apalah mau dikatakan dari Allah, memang selalu ada restorasi, ya, selalu ada pemulihan. Ya, kalau kita membaca teks dari mulai Perjanjian Lama, dari kisah Adam dan Hawa itu selalu ada pemulihan. Ya, dan itulah yang juga kita alami ya. Seandainya Allah tidak berbelas kasih dan kita berdosa, apalagi dosa berat, pasti kita sudah dibuat mati dan tidak pernah diberi kesempatan untuk memulihkan hidup kita. Ya, itu ya. Selalu ada pemulihan. Oke, baik. Kalau masih ada, boleh satu lagi sebelum kita mengakhiri program kita malam ini. Ya, Romo. Horas, Ya. Manjo juga. Silakan. Begini Romo, Horas ya. itu tadi kan di awal bahwa bumi yang diciptakan Tuhan itu sangat teratur, itu sangat baik, baik dan bahkan sangat baik. Ya. Lalu kacau Ya. sejak dosa masuk ke bumi. Ya. Lalu Tuhan merasa sedih, akhirnya dia mengambil keputusan untuk memusnahkan seluruh ciptaannya, membaharui lah ya dengan meninggalkan satu keluarga dan beberapa ciptaannya gitu. Kenapa Tuhan tidak mengambil suatu tindakan untuk menghentikan dosa itu? Karena tidak ada sedikit pun kita baca di Alkitab supaya di ciptaan bumi barunya ini, karena tadi di awal kan di pertama itu memang dosa itu yang masuk ke bumi dan merusak seluruh ciptaannya. Apakah Tuhan ingin manusia itu sendiri yang mengalahkan dosa itu gitu loh? Karena memang dalam kehidupan nyata sehari-hari juga ada orang yang bertobat, misalnya kan dia sanggup meninggalkan dosa atau mengalahkan dosa itu sendiri. Apakah itu yang diharapkan Tuhan atau bagaimana? Terima kasih. Baik, yang pertama Pak Horas, kita harus membiasakan di dalam Perjanjian Lama, kita berhadapan dengan Allah yang mempunyai dua wajah. Allah yang cemburu, yang marah, yang murka, yang menghukum. Tapi pada saat yang sama, Allah yang berbelas kasih, panjang sabar, dan penuh kasih setia. Jadi harus mulai. Sementara dalam Perjanjian Baru, kita hanya menjumpai satu wajah Allah, yaitu Allah yang berbelas kasih. Jadi makanya nanti jangan heran ya membaca Perjanjian Lama itu akan Allah ini kok begini. Itu memang Allah dengan dua wajah. Ya, itu satu. Ya. Semoga tidak tergoncang iman ketika membaca seperti itu. Ya. Bapak akan alami dalam Perjanjian Lama semua begitu. Tapi dalam Perjanjian Baru hanya satu Allah wajahnya yang berbelas kasih. Itu satu. Yang kedua, kenapa Allah tidak menghentikan dosa saja? Ya, kenapa pakai membusnahkan? Karena ingat, ketika manusia diciptakan oleh Allah menurut citranya, ya apa yang membuat Allah itu manusia itu lebih mendekati Allah dibandingkan dengan ciptaan lain, yaitu kehendak akal budinya dan kehendak bebas. Ya, binatang tidak punya akal budi untuk berpikir, untuk memilih mana yang baik atau tidak. Nah, karena manusia itu diciptakan dengan akal budi dan kehendak bebas, maka dia juga bebas untuk menentukan pilihan hidupnya. Tetapi kebebasan itu kebebasan yang terbatas. Tadi itu ya, Kejadian 2:5-16 itu. Bebas tetap. Dua kata itu saja. Jadi ketika manusia tidak membatasi kebebasannya menjadi sangat mutlak, disitulah pintu dosa itu mulai terbuka. Tapi ketika manusia tahu batas-batas, kapan dia harus melangkah, kapan dia harus berhenti, mana yang boleh dimasuki, mana tidak, maka dia akan terbebas dari itu. Apakah kita butuh Allah untuk kemudian menghentikan dosa itu, lalu kita duduk nonton? Saya kira dunia model begitu jadi kurang seru ya. Ya, kita semua jadi apa namanya ya? Kita semua jadi
televisi dan Allah yang menjadi remote control untuk mengatur kita. Saya kira sama juga dalam keluarga ya. Kalau Bapak terlalu ngatur anak-anak sampai mendetail, anak-anak juga kemudian bisa jadi memberontak luar biasa ya. Jadi berilah mereka kehendak bebas, tapi Allah tetap memberikan ada batasannya. Ya, ada norma-normanya. Ya, dan itu ada sejak awal. Ya, maka yang paling penting bagi kita adalah kita tahu batas gitu ya. Jadi bebas, ya, segala pohon dalam taman ini boleh kau makan dengan bebas. Tapi kalimat berikut, tetapi. Jadi bebas tetapi. Itu Pak ya. Baik, Romo. Terima kasih, Romo. Baik. Ya. Oke. Mungkin pertanyaan Pak Horas ini menjadi pertanyaan terakhir malam ini ya. Saya lihat di kolom chat juga sudah selesai pertanyaan-pertanyaannya. Baik, Romo Yonas, mungkin pengumuman sedikit untuk program berikutnya. Baik. Bahannya akan saya kirim, mungkin sedikit terlambat ya, beberapa menit setelah ini karena saya masih menambahkan 2 slide ya soal kesamaan Nuh, cerita Nuh dengan tradisi-tradisi di Mesopotamia, ya persis dengan perjanjian antara Allah dengan makhluk ciptaan dari 2 tradisi yaitu Yahwist dan Priest Imam. Ya, untuk program berikutnya, jadi selama 2 atau 3 bulan ke depan, Pater Aurel yang akan menghandle KKS ini. Nah, Pater ya bersedia nanti akan kami diskusikan, akan saya tinggalkan skema pembahasan untuk ini. Minggu depan kita mulai masuk ke bagian pertama dari kitab sesungguhnya dari kitab Tauratnya orang Yahudi yang dimulai dari bab 12 itu panggilan Abraham. Ya. Baik, jadi minggu depan kita mulai panggilan Abraham. Silakan Bapak Ibu membaca bab 12 seluruhnya. Menara Babel itu cerita yang mudah untuk dipahami. Kita memutuskan untuk loncat saja. Baik. Nanti bagian paling terakhir dari kitab Kejadian adalah, nanti tolong ingatkan kami, kita mau berbicara tentang perempuan-perempuan dalam kitab Kejadian. Ya, salah satu pendekatan feminis dalam studi kitab suci. Baik. Baik. Teman-teman yang peserta yang ibu-ibu, saudari-saudari, catat baik-baik itu pendekatan feminis dan ajak teman-teman dari lingkungan ini sebanyak mungkin biar ikut serta di dalam pembelajaran kitab suci ini. Baik, kita ucap terima kasih untuk Romo Yonas atas refleksinya malam ini. Dan kita akan berjumpa kembali minggu depan untuk meneruskan program kita, yakni panggilan Abraham tadi. Jadi mohon mulai membaca Alkitab seperti biasa. Dan semoga kita tetap bersemangat untuk mengikuti, meneruskan, dan mengajak teman-teman untuk terus serta dalam pesiaran iman di sini. Mari kita menutup dengan doa, lalu kita mohon berkat Tuhan, sekaligus memohonkan penyertaan Tuhan. Oh ya, untuk Romo Yonas akan ada tugas dari kongregasi. Mohon doa bagi perjalanan dan juga tugas yang akan dijalankan selama minimal 2 bulan ke depan dalam urusan kongregasi ke Italia dan seterusnya. Kita tunjang dengan doa-doa kita supaya perjalanan ini berjalan dengan baik dan memberi hasil bagi banyak orang. Kita berdoa juga agar pelayanan Bible Center tetap mendapat darah, semangat, dan juga support dari teman-teman sekalian, terutama dari wilayah seputar Batam dan juga dari berbagai tempat yang turut berpartisipasi membesarkan tempat ini. Kami berusaha semaksimal mungkin agar orang tergerak untuk mencintai kitab suci yang memang menjadi tujuan kami mengapa lembaga ini ada dan berpartisipasi di dalam karya kerasulan. Mari kita memohon berkat Tuhan dalam doa berikut. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menghantar kami mengakhiri program kami malam ini dengan baik, dengan teknologi yang tertata,
yang kiranya menolong kami untuk semakin menyelami firman-Mu. Semoga apa yang Kau sampaikan melalui pemaparan malam ini menjadi gerakan dalam hati kami untuk terus-menerus berefleksi tentang firman-Mu, untuk mencoba menangkap pesan-pesan iman yang Kau sampaikan kepada kami pada zaman ini, sehingga firman-Mu yang telah menjadi manusia terus kami wartakan, dan keselamatan yang merupakan buah penderitaannya terus kami wartakan, sehingga semakin banyak orang menerima Putra-Mu sebagai Tuhan dan Penyelamat, tempat sandaran bagi segenap bangsa manusia. Untuk itu kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Berkat Allah Tritunggal Maha Kudus menaungi saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima